Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Yusuf dengan NIM 092014253132. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Peran Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam menangkal radikalisme di era digital dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukom, SPD MSc. Di zaman yang serba cepat dan serba digital seperti sekarang ini, informasi dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Kemudian, akses ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain, arus teknologi yang terus berkembang begitu pesat telah menghadirkan ancaman yang baru, tidak terlihat tetapi sangat berbahaya, yaitu ancaman penyebaran pahaman radikal melalui media sosial dan ruang digital. Tema ini penting untuk dibahas karena kita sering melihat bahwa banyak negara besar di dunia pada akhirnya tidak runtuh karena perang fisik, tetapi runtuh karena perang ideologi. Ketika nilai dasar suatu bangsa terkikis dan ditinggalkan oleh generasi penerusnya, maka pondasi negara tersebut akan melemah dan dapat hancur dari dalam. Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan majemuk. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa dan daerah, 6 agama besar serta keragaman budaya yang begitu luas. Dengan keberagaman sebesar ini, Indonesia tetap bersatu karena memiliki dasar dan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Radikalisme sendiri bukan hanya tentang tindakan kekerasan atau penggunaan senjata. Radikalisme mulai tumbuh dari pola pikir yang ekstrim, intoleran, dan menolak keberagaman. Radikalisme bisa muncul dari pikiran yang menolak Pancasila, menganggap berbeda sebagai musuh, serta menghalalkan segala cara apapun untuk mencapai tujuan. Perkembangan era digital membuat penyebaran radikalisme menjadi lebih mudah dan lebih senyap. Banyak generasi muda mulai terpapar paham ekstrim bukan dari sekolah, bukan dari buku, tetapi justru dari media sosial yang setiap hari mereka gunakan, seperti TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, dan grup WhatsApp. Seringkali kita sadar bahwa kalimat sederhana bernada provokatif atau ujar kebencian di internet merupakan bentuk awal dari penyebaran paham radikal. Untuk itu, kita perlu menyadari bahwa radikalisme tidak hanya bergerak melalui organisasi besar seperti yang sering diberitakan, melainkan melalui konten-konten kecil yang tampak sepele. Kalimat seperti negara tidak sesuai ajaran tertentu atau Pancasila tidak dibutuhkan adalah pintu awal terbentuknya pola pikir radikal. Jika generasi muda tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar negara, lalu apa yang menjadi pegangan mereka? Disinilah peran Pancasila menjadi sangat penting sebagai benteng ideologi bangsa dalam menghadapi tantangan radikalisme. Pancasila merupakan sistem nilai yang tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi cara pandang dalam menghadapi perbedaan. Pancasila menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Nilai kemanusiaan mencegah manusia membenarkan kekerasan. Semangat persatuan tidak memberikan munculnya permusuhan antara suku atau antara agama. Prinsip kerakyatan mengajarkan bahwa masalah harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan paksaan. Sedangkan keadilan sosial mengingatkan bahwa keadilan harus diperjuangkan bersama, bukan diperoleh melalui kebencian atau provokasi. Generasi muda memegang peran sangat penting dalam menjaga Pancasila agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Kelompok yang paling dibidik oleh penyebar radikalisme adalah pelajar dan mahasiswa, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memiliki semangat, rasa ingin tahu, dan idealisme yang tinggi. Maka dari itu, pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar pelajaran teori di kelas, melainkan harus mampu membentuk karakter yang kritis terhadap informasi, bijak dalam menggunakan media sosial, dan mampu menolak provokasi yang memecah belah persatuan bangsa. Faktanya, kita telah melihat berbagai kasus nyata di Indonesia. Ada anak muda yang direkrut melalui ruang obrolan game online, ada siswa sekolah yang terpapar konten radikal melalui media sosial, dan ada keluarga yang retak hanya karena perdebatan provokatif di grup WhatsApp. Hal-hal ini menjadi bukti bahwa radikalisme sangat mungkin masuk tanpa disadari ketika kita tidak memilih dan menyaring informasi yang kita terima. Satu konten yang salah bisa mengubah cara pandang seseorang secara perlahan, hingga akhirnya memengaruhi pola pikir dan tindakan.
Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilainya lahir bukan dari pesan bangsa lain, bukan pula ditiru dari ideologi negara asing, melainkan lahir dari sejarah dan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila adalah cerminan gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kebijakan lokal yang hidup dalam masyarakat sejak dahulu. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan dalam ucapan ataupun teks formal, tetapi harus benar dihidupi dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pertahanan terhadap radikalisme tidak hanya dilakukan melalui senjata, aturan, atau hukuman. Pertahanan terbesar justru berada dalam diri kita, yaitu pemahaman ideologi bangsa. Radikalisme menyerang pikiran, maka pertahanan harus dimulai dari pikiran pula. Jika kita hidup dengan nilai kemanusiaan, mengutamakan musyawarah, menjunjung tinggi persatuan, dan tetap menjadikan keberagaman sebagai rahmat, maka radikalisme tidak akan menemukan ruang untuk berkembang. Pancasila bukan hanya dasar negara Pancasila. Anjing. Pancasila bukan hanya dasar negara. Pancasila adalah masa depan Indonesia. Tanpa Pancasila, maka Indonesia kehilangan arah, kehilangan identitas, dan kehilangan persatuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di era digital saat ini, radikalisme menjadi ancaman yang sangat nyata dan sangat mungkin masuk tanpa terlihat. Namun, begitu selama kita menjaga Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, bermedia sosial, dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, maka pahaman radikalisme tidak akan mudah masuk dan berkembang. Mari kita menjadi generasi yang cerdas digital, kritis terhadap informasi, bijaksana dalam membagikan konten, serta bangga terhadap jati diri bangsa Indonesia. Karena menjaga Pancasila berarti menjaga Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.